Jujur coach, malam ini gua kecewa sama lu. Menurut gua timnas perlu yang namanya best starting, yang dimana tiap match selagi tidak ada kendala cedera, pemain itu yang wajib starting, jangan kebanyakan rotasi gak jelas, jangan meremehkan lawan coach, bukan sok ngajarin. Ini cuma sudut pandang sebagai supporter yang udah ngikutin timnas dari masa ke masa. Tulis akun XRFF10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Jadoni Channel. Kita lanjut lagi lur, bereaksi video dari timnas yang akhirnya kalah oleh Cina lur, di kandang Cina sendiri. Banyak sekali supporter atau netizen Indonesia yang kritik keputusan dari Sintayong lur, yang gonta-ganti starting line up di laga krusial ini. Banyak kritik dan komentar yang menyalahkan Sintayong. Apa benar itu adalah kesalahan seorang pelatih Sintayong atau tidak? Kita langsung aja cek video sama-sama lur. Check it out. Oke. Kalah 2-1 dari Cina. Sumpah ini sangat memalukan. Sintayong dikritik habis supporter. Mulai dari bongkar pasang starting line up dan memainkan Asnawi. Netizen, maaf coach, kali ini murni kesalahan Anda. Indonesia harus menerima pil pahit malam ini, usai berhasil ditekuk oleh timnas Cina dengan skor 2-1. Laga itu sendiri memang terbilang tidak berimbang, karena Indonesia sejatinya sangat menguasai jalannya pertandingan. Namun hanya karena kesalahan di lini pertahanan, timnas Indonesia harus dihukum oleh 2 gol Cina, yang memang itu adalah murni kesalahan antisipasi daripada pemain. Gol pertama Cina berawal dari situasi tendangan bebas. Shain Patinama yang coba membiarkan bola itu keluar. Nampaknya salah perhitungan yang cukup fatal. Pemain Cina mampu mengambil bola itu, dan memberikan umpan kepada pemain yang bebas berdiri di kotak penalti, dan alhasil gawang Marten Pas harus kebobolan. Gol kedua Cina juga berawal dari lengahnya koordinasi pemain pertahanan. Maes Hilgers yang nampaknya terlambat naik untuk menarik garis offside, harus kalah speed dari pemain depan Cina. Alhasil pemain tersebut berhasil one-on-one dengan Marten Pas, dan berhasil mencetak gol kedua. Terlepas dari 2 kesalahan itu, permainan Indonesia di babak pertama terbilang tidak begitu mengecewakan. Penguasaan bola bahkan hampir 75% dikuasai Indonesia. Namun rapatnya pertahanan Cina sangat sulit ditembus oleh anak asuh Sintayong. Namun hal yang menarik dari laga itu adalah saat pemilihan starting line up yang coba diperagakan oleh Sintayong. Dia coba cadangkan Rizky Ridho, Tom Haye, yang notabene memang sudah jadi starting line up inti di beberapa pertandingan sebelumnya. Bahkan dia STE kembali menaruh Kelvin Verdong menjadi di posisi bek sebelah kiri, dan memainkan Shain Patinama agak ke depan. Hal itu jelas menjadi pertanyaan netizen, karena di babak pertama, praktis tidak ada sang pengatur serangan ataupun penahan bola di lini tengah, karena sang Profesor Tom Haye di bangku cadangan. Di berbagai postingan media sosial yang membahas kekalahan timnas malam ini, semua hampir sepakat kalau kali ini adalah murni kesalahan Sintayong. Dirinya dinilai terlalu berani otak-atik dan mencoba eksperimen baru, padahal ini adalah laga krusial dan sangat penting. Jika saja Indonesia dengan permainan seperti itu bisa menang, tentu akan menjadi hal yang sangat membanggakan. Namun dengan permainan mendominasi sepanjang laga, ternyata tidak membuat Indonesia meraih hasil maksimal. Sintayong langsung menarik Shain Patinama, Witan Sulaiman dan Maes Hilgers di awal babak kedua. Dan memang terlihat, dengan masuknya Profesor Toha, sangat membuat permainan Indonesia lebih hidup khususnya di lini tengah. Mungkin ini kita nggak bisa menyalahkan seorang Sintayong juga lur ya. Mungkin ini adalah emang menurut gue ya, pemain Indonesia tuh masih shock karena kejadian kemarin dicurangi oleh wasit dari Bahrain itu lur, si Ahmed Alkaf itu. Jadi psikisnya terlalu sedikit terganggu gitu loh, karena kefokusan atau kayak gimana nya gitu loh. Jadi kurang fokus, dan Sintayong pun menurut gue dia sudah punya strategi sendiri, bukan ngutak-ngatik start line up-nya lur ya. Dia sudah punya strategi sendiri cara melawan tim-tim yang sudah dia tahu strateginya. Seperti Cina mungkin dia sudah tahu strategi Cina seperti apa, kayak Bahrain seperti apa, Arab Saudi seperti apa. Makanya dia waktu pas sekarang Indonesia melawan Cina, dia menerapkan strategi ini, ternyata tetap kalah oleh Cina. Kita lanjut lur. ST gua dukung lu 100%, tapi please stop gonta-ganti line up, tolong banget. Stop please.
Udah cukup belajar dari ini, kita gak bisa gonta-ganti line up lagi please. Udah ketahuan gak ada chemistry kalau kayak gitu terus. Mainin line up yang biasa dimainin. Treat every game like it's the World Cup final from now on. Gak ada kayak gini-gini lagi ya ah. Jangan eksperimen, ini bukan waktunya lagi untuk eksperimen. This is the fucking World Cup we are talking about. Ini bukan AFF atau SEA Games. It's the World Cup. No more of this. Tulis akun Iveronailirpa. Jujur coach, malam ini gua kecewa sama lu. Menurut gua timnas perlu yang namanya best starting. Yang dimana tiap match selagi tidak ada kendala cedera, pemain itu yang wajib starting, jangan kebanyakan rotasi gak jelas, jangan meremehkan lawan coach, bukan sok ngajarin. Ini cuma sudut pandang sebagai supporter yang udah ngikutin timnas dari masa ke masa. Tulis akun XRFF10. Oke. Baru kali ini gue kecewa coach semenjak lu jadi pelatih. Laga penting curi point malah blunder pasang line up. Kalau line up di otak-atik terus kapan pemain dapat chemistry-nya? Memang susah ditebak juga tidak baik. Tulis akun Rekfrmsyah. Kali ini setuju, ST melakukan blunder di line up. Tulis akun Mang Yudis. Wah gimana pendapat kalian guys? Setuju gak kalau ini kesalahan ST? Kita sebagai supporter juga harus fair dong. Kalau salah ya kita kritik juga, jangan dibiarkan terus-menerus. Pokoknya harus seimbang, biar timnas lebih membaik ke depannya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Oke. Bener juga sih Lur ya, nggak bisa menyalahkan. Gimana ya? Jadi ya, kita tidak menyalahkan Sintayong karena memang Sintayong yang punya peranan di sini. Dia mempunyai kuasa penuh dalam permainan ini Lur ya, dan punya strategi yang dia alati dari tim-tim lawan selain Cina. Mungkin emang dari pemikiran dia strategi inilah yang dapat mengalahkan Cina. Ternyata dia salah. Dan juga menggonta-ganti starting line up juga memang salah Lur ya. Memang kalau misalnya tidak cedera itu harus tetap dipertahankan karena dia yang punya starting. Jadi serba salah untuk kekalahan Indonesia dengan Cina ini. Mungkin emang udah harusnya seperti itu kali Lur ya. Tapi Garuda Muda Indonesia atau Timnas Indonesia harus tetap semangat untuk meraih poin-poin berikutnya agar bisa tetap lolos ke Piala Dunia Lur ya. Kita jangan harus berkecil hati. Masih banyak kesempatan-kesempatan di belakang sana Lur ya. Mungkin ini jadikan suatu pelajaran untuk Sintayong juga, dan juga untuk kita supporter timnas Indonesia harus tetap legowo dengan kekalahan ini. Mungkin ini yang terbaik dari yang Maha tahu Lur ya. Kalau menurut gua mungkin Allah Maha tahu. Mungkin ini bukan waktunya untuk kita bisa mengalahkan Cina di laga kualifikasi dunia Piala Dunia 2026 ini. Pokoknya semangat terus Sintayong. Terima kasih udah membawa Indonesia ke titik ini Lur ya. Baru misalnya Sintayong yang bisa membawa perubahan yang sangat besar kalau menurut gua di persepak bolaan Indonesia. Jadi kita juga tidak baik kalau misalnya harus terlalu menyalahkan Sintayong juga. Gimana pendapat kalian Lur? Coba tolong ditulis di kolom komentar supaya kita evaluasi bersama-sama. Terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.